dengan singkatan SKKM ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1972 oleh penerbit Pustaka Jaya dalam kumpulan cerpen yang berjudul Seribu Kunang-Kunang di Manhattan karya Umar Khayyam. Cerpen ini ditulis saat Umar Khayyam tinggal di New York sebagai pengamat sastra dan budayawan. Cerpen SKKM ini menggambarkan pertemuan dua budaya yang berbeda, yaitu budaya timur yang berasal dari Jawa dan budaya barat yang berasal dari Amerika. Kedua budaya yang memiliki ciri khas masing-masing tersebut dipertemukan dalam satu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana, yaitu di Manhattan, Amerika. Kehidupan Manhattan sebagai kota metropolitan yang penuh dengan keramaian berbanding terbalik dengan kehidupan di desa yang damai dan tenang. Cerpen ini menceritakan tentang apa sih? Kisah dalam cerpen ini berawal dari sepasang kekasih yang saling menyayangi tetapi tidak bisa meninggalkan keegoisannya masing-masing. Mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Tokoh wanita dalam cerpen ini bernama Jane, yang masih tidak bisa meninggalkan atau melupakan masa lalunya bersama mantan suaminya yang bernama Tommy. Dan tokoh pria pada cerpen ini bernama Marno, yang terus membayangkan kehidupan di desanya di Indonesia. Hubungan mereka yang dianggap tidak benar oleh Marno ini menimbulkan konflik batin yang menyebabkan Marno harus meninggalkan Jane. Nah, sekarang kita masuk ke analisis unsur intrinsik dari cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan karya Umar Khayyam. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema dari cerpen ini adalah sosiologis atau hubungan sosial tentang pertemuan dua budaya yang memiliki persamaan dan perbedaan. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Terdapat 3 tokoh dalam cerpen ini. Yang pertama ada Marno. Marno adalah tokoh utama laki-laki dalam cerpen ini. Marno adalah orang yang sabar, memiliki hati yang teguh, dan pendengar yang baik. Yang kedua ada Jane. Jane merupakan tokoh utama perempuan dalam cerpen ini. Jane adalah cewek yang cerewet dan keras kepala. Dan yang ketiga ada Tommy. Tommy adalah tokoh pendukung yang merupakan mantan suami dari Jane. Ia adalah pria yang baik hati. Nah, unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Latar pada cerpen ini ada 4. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat dalam cerpen ini diceritakan pada sebuah rumah yang mungkin tepatnya di lantai kedua, dan rumah itu ada di daerah kawasan di kota Manhattan, Amerika. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu dalam cerpen ini adalah malam hari. Hal ini dapat dilihat dalam percakapan Marno dan Jane ketika melihat bulan dari jendela kamar Jane. Jane berkata kepada Marno, "Bulan itu ungu, Marno." Marno pun menjawab, "Kau tetap hendak memaksaku untuk percaya itu." Kemudian Jane pun membalas, "Ya, tentu saja kekasihku. Ayolah, akui itu ungu bukan?" Dan Marno pun membalas, "Kalau bulan itu ungu, apa pula warna langit dan mendungnya itu?" Nah, latar yang ketiga ada latar suasana. Latar suasana dalam cerpen ini adalah suasana hening. Latar yang keempat adalah latar sosial. Latar sosial dalam cerpen ini adalah penulis ingin menampilkan sudut sosial kelas tinggi dengan budaya baratnya yang kental, yang kemudian menjadi dasar dari keseluruhan unsur cerita ini. Unsur intrinsik yang keempat adalah alur. Dalam cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan ini, Khayyam membungkusnya dengan penataan alur dialog dengan halus dan tertata rapi. Dalam gambaran umum, alur atau plot yang digunakan dalam cerpen ini adalah alur campuran, karena cerpen ini menceritakan dari awal percakapan hingga akhir, dan di antara percakapan itu terdapat cerita mengenai masa lalu. Unsur intrinsik yang kelima adalah gaya bahasa. Cerpen ini menggunakan diksi yang bernuansa kelembutan sehingga dapat mempengaruhi pemikiran pembaca. Terdapat 2 majas dalam cerpen ini. Yang pertama ada majas metafora. Dalam kalimat, "Bulan itu ungu, Marno." Kalimat ini menunjukkan kepercayaan yang dalam atau aspirasi yang tinggi terhadap sesuatu. Majas yang kedua adalah majas personifikasi yang terdapat dalam kalimat, "Satu belantara pencakar langit tertidur di bawahnya."
Nah, unsur intrinsik yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Unsur intrinsik yang ketujuh adalah amanat. Cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan ini memberikan pesan kehidupan berumah tangga yang baik. Khayyam mencoba menggambarkan kasih sayang Marno yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, baik kepada sesama manusia maupun kepada alam. Penulis ingin menampilkan kesetiaan yang seharusnya ada antar sesama manusia. Nah, teman-teman, itu dia unsur intrinsik dari cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan. Sekarang kita masuk ke unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsik yang pertama adalah biografi pengarang. Umar Khayyam. Siapa yang gak kenal Umar Khayyam? Umar Khayyam adalah seorang sosiolog, novelis, cerpenis, dan budayawan serta guru besar di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada tahun 1988 sampai beliau pensiun. Umar Khayyam lahir di Ngawi, Jawa Timur pada tanggal 30 April 1932 dan meninggal dunia di Jakarta tanggal 16 Maret 2002 saat berusia 69 tahun. Riwayat pendidikannya, ia mendapatkan gelar sarjana muda dari Fakultas Pedagogik Universitas Gadjah Mada pada tahun 1955. Di Gadjah Mada, ia dikenal sebagai salah seorang pelopor dalam terbentuknya kehidupan teater kampus, dan salah satu muridnya adalah W.S. Rendra. Khayyam kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya ke Amerika Serikat. Ia meraih gelar MA dari Universitas New York tahun 1963 dan PhD dari Universitas Cornell tahun 1965. Dari tahun 1966, Khayyam menjabat sebagai Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film di Departemen Penerangan, dan pernah pula duduk di MPRS. Setelah meninggalkan dunia pemerintahan, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta tahun 1969 sampai 1972 dan Ketua Dewan Film Nasional tahun 1978 sampai tahun 1979. Ia pernah terlibat loh di bidang film. Sebagai aktor, ia pernah memerankan Presiden Soekarno pada film pengkhianatan G30 SPKI. Unsur ekstrinsik yang kedua adalah nilai sosial budaya. Dalam cerpen SKKM ini mengungkapkan interaksi sosial budaya yang terjadi melalui pertemuan budaya timur dan barat. Pertemuan dua budaya yang berbeda tersebut akan menghasilkan kontak sosial dan komunikasi. Berdasarkan kecermatannya, cerpen SKKM ini yang berlatar kota Manhattan berhasil penulis satukan antara budaya miliknya, yaitu budaya Jawa, dan budaya tempat dia berkarya, yaitu Amerika. Ketimuran dengan ciri khas kehidupannya berdasarkan atas spiritualitas berbeda dengan budaya Barat yang lebih mengutamakan kehidupan pada rasionalitas. Kehidupan spiritual dan kehidupan rasional sangat bertentangan. Namun sekarang ini, pencampuran budaya satu dengan budaya lainnya sudah banyak kita temui di dunia. Penulis dalam cerpen ini mengingatkan kembali bahwa pencampuran budaya tidak serta-merta membawa ke dalam pertentangan, melainkan pembauran juga dapat terjadi, seperti halnya diaspora dapat ditemui dalam cerpen SKKM karya Umar Khayyam ini. Unsur ekstrinsik yang ketiga adalah nilai fungsi sosial. Fungsi sosial dalam cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan karya Umar Khayyam ini memberikan pesan kehidupan berumah tangga yang baik. Cerpen ini juga berfungsi untuk menghibur loh teman-teman. Pembaca dapat mengimajinasikan suasana malam di kota Manhattan, Amerika. Nah teman-teman, itu dia unsur ekstrinsik dari cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan karya Umar Khayyam. Jadi sekarang ini teman-teman udah pada tahu kan apa saja unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang membangun dari cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan karya Umar Khayyam. Nah teman-teman semuanya, sekian video dari Wanda. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam literasi.